dari kata kerja, kata sifatnya itu adalah kata balik. Dia adalah orang yang mendatangkan keuntungan, benefit. Ada benefitnya. Nah, coba kita baca dalam ayat 36 pasal 4. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi Barnabas yang kita baca dalam pasal 11 yang diutus oleh rasul-rasul ke kota Antioquia untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Di sanalah kita membaca bahwa Barnabas sudah ada hubungan baik dengan para rasul di kota Yerusalem. Tetapi rupanya para rasul, pimpinan dari gereja waktu itu, melihat ada sesuatu yang istimewa dalam kehidupan daripada Barnabas, yaitu nama asli daripada orang Barnabas ini adalah Yusuf. Kemudian dikasih tambah nama baru oleh rasul-rasul, Barnabas. Karena di sini tertulis demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Yusuf. Yusuf ada nama juga yang baik. Banyak orang nama Yusuf. Apalagi di zaman Pak Harto dulu. Di kabinet ada Menteri Yusuf ini, banyak Yusuf dalam keadaan kacau, keekonomian sedang krisis dunia itu. Yusuf ini, Yusuf. Nama baik sekali. Sebab nama Yusuf dalam memang orang yang baik. Nah, Yusuf ini mereka rasul-rasul lihat keistimewaannya adalah ini orang suka memberi penghiburan. Kata-katanya nggak nyakitin hati, nggak membuat orang menjadi jengkel, tetapi justru adalah penghiburan. Sehingga namanya ditambah lagi Yusuf, tetap Yusuf, ditambah menjadi Barnabas, artinya anak penghiburan. Mau saudara punya anak namanya penghiburan? Kalau bapak dan mama lagi repot, suka berkelahi barangkali, nanti si anak bilang, "Mama, papa kenapa marah-marahin sih? Aku sayang lo kamu. Papa jangan marah sama mama dong. Mama jangan nggak kasih makan sama papa dong." Anak yang memberikan kehiburan. Ini anak penghiburan. Dari situ kita melihat jauh sebelum pasal 11. Rasul-rasul sudah melihat di dalam kehidupan daripada Yusuf ini begitu hebat sampai diberi tambah nama Barnabas, artinya anak penghiburan, anak yang punya hati yang baik, anak yang memberi keuntungan, memberi kebaikan kepada orang lain. Nah, ada tertulis ayat 37. Ia, si Yusuf, si Barnabas ini, ia menjual ladang miliknya. Dia menjual ladang miliknya. Bukan tertulis dia menjual ladangnya, tetapi dia menjual ladang miliknya. Ini memang milik dia sendiri. Kalau dibilang dia menjual ladang miliknya, itu berkali belum tentu miliknya, karena memang dia pengurusnya. Tapi dia ladang miliknya sendiri dijual, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Karena rasul-rasul inilah yang mengatur semua. Dalam pasal berikut ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa gereja yang pada waktu itu banyak sekali orang miskin yang datang kepada Tuhan. Gereja yang
yang perlu dibantu sampai gembala jemaat jadi pusing. Dia tidak punya waktu sembahyang, dia tidak punya waktu untuk sediakan khotbah karena terlalu banyak urusan sosial. Sampai minta coba angkat 7 orang yang bisa membantu gembala untuk menjadi urusan-urusan sosial. Ini diangkatlah, antara lain ada Stefanus, ada Filipus, dan beberapa orang, 7 orang. Nah, di sini kita membaca tentang Barnabas. Dia jual, lalu dijualnya ladang itu miliknya sendiri, jadi bukan milik orang, tapi dia punya sendiri. Lalu membawa uangnya itu, jadi ini tanah sama sertifikatnya dibawa, dijual, dia terima uang. Kalau sudah dijual, kan mesti terima uang kan? Kan dijual, masa ada terima uang? Dijual, dia terima uang. Maka uang yang diterimanya itu dibawa kepada rasul-rasul.